Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ta'allumi ad-din wa tafaqquhi wa usalli wa usallimu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ma zilna fi qiraati sahihil Bukhari wa nastanbitu wa nastafidu minha faidatan. Masih mempelajari kitab Sahih Bukhari yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinan li syariatil Islam, yang mana hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang syariat Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Allah sebagai bentuk penerapan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Naam. Bab fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Imam Bukhari rahimahumullah mendatangkan judul bab dari ayat Al-Qur'anul Karim. Fa in tabu, jika mereka bertaubat. Nanti kalimat taubat di sini ada penafsiran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa atuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan diperangin. Jadi bab yang mulia ini Imam Bukhari mendatangkan bahwasanya orang-orang musyrik ataupun ahlul kitab, tak kala mereka bertobat, yaitu kembali kepada agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diperangin. Mereka tidak diperangin karena mereka adalah bagian dari tubuh kaum muslimin. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musannadi qala haddatsana Abu Rayhi al-Harmi ibnu Amarata qala haddatsana Syu'bah an Waqidi ibnu Muhammad ay Muhammad bin Muslim ibnu Syihab az-Zuhri qala sami'tu Ubay sami'tu Abi, yani Muslim, ani bin Umar ay Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, yaitu mengucapkan syahadatain. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka terjagalah harta darah mereka, kecuali hak Islam, dan perhitungannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini sebagai tafsir terhadap firman Allah fa in tabu, jika mereka bertobat. Maksud dari tobat di situ adalah masuk ke dalam Islam. Karena khitabnya ayat tersebut mengarah kepada mereka yang non-muslim. Ya. Non-muslim, baik itu musyrik, majusi maupun ahlul kitab. Atau Rasulullah umirtu an nuqatilan nas, aku diperintahkan, tentunya yang memerintahkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekiranya sahabat yang mengatakan umirtu, aku diperintahkan, maka yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqatilan nas, memerangi manusia. An-nas di sini
lafadznya umum, seluruh manusia diperangin. Akan tetapi keumuman di sini itu makhsus. Ada ayat yang mengkhususkannya. Tidak semuanya manusia diperangin kalau dia belum masuk ke dalam Islam. Mereka ada yang dikecualikan. Sebagaimana pengecualian itu datang dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 29. Hatta yu'tul jizyah. Ya, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shagirun. Hingga mereka membayar jizyah. Barulah mereka apa? Tidak diperangin. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah kufar mu'ahad. Orang-orang kafir yang mu'ahad, yang melakukan perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin. Maka orang kafir yang melakukan perjanjian tersebut tidak boleh ditumpahkan darahnya. Salah satu bentuk perjanjian adalah tatkala orang-orang kafir itu masuk ke negara kita, negara kaum muslimin, mereka apa? Membawa paspor, membawa ta'syir duhul, membawa visa masuk. Yang ini mereka dapatkan di mana? Di KBRI, di kedutaan besar Indonesia yang ada di negara-negara tersebut. Maka mereka mendapatkan rasa aman. Maka setiap individu kaum muslimin yang ada di Indonesia berhak menjaga hal ini, yaitu tidak menumpahkan darah orang-orang yang masuk ke dalam sini, ke dalam Indonesia, yang mereka mendapatkan rasa aman dari negara kaum muslimin. Nah, jadi dua tadi pengecualiannya apa itu? Kafir dhimmi, yang mereka yang membayar apa? Jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Jizyah ini 1 dinar likulli ra'sin, setiap 1 dinar per kepala. Jadi kalau sekiranya orang kafir di sana, jadi di sana kalau sekiranya ada 1 juta orang kufar yang tidak diperangi tapi dia membayar jizyah, maka dihitung. Nah, coba hitung Pak Joko, 1 dinar kali 1 juta kali 4,25 gram kali 500.000. Coba berapa Pak Joko? Hah? Coba berapa? 2 miliar lebih ya. Karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kali harga emas 500.000 sama dengan 2.125. Kali 1 juta sama dengan berapa? 2M atau 2 triliun itu? Hah? 2 triliun ya? Iya. Nah, ini kalau kaum muslimin memiliki kekuatan, maka dia apa? Dia menyerang negara-negara kufar. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengangkat kezaliman. Ingin apa? Agar manusia itu menyembah Rabbul Ibad, bukan untuk melakukan kezaliman sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang dan yang lainnya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga merupakan takhsis dari kalimat yang umum an-nas. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Lantas Umar membacakan hadis ini. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, zakat itu min haqqil Islam. Ya, karena disebutkan nanti illa bihaqqil Islam. Karena zakat adalah bagian hak Islam yang harus ditunaikan. Kalau sekiranya di zaman Nabi dia mengeluarkan zakat, di zaman kekhalifahanku mereka tidak membayar, maka saya akan memeranginya. Akhirnya Umar bin Khattab menerima penjelasan dari Abu Bakar bahwasanya orang-orang yang enggan untuk membayar zakat itu diperangin karena mereka tidak memenuhi hak Islam. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal yang di atas, yaitu apa? Mengucapkan syahadatain,
kemudian menegakkan salat, membayar zakat, maka sudah terjaga harta dan darah mereka. Kecuali hak Islam. Apa hak Islam terhadap darah? Qisas, ya kan? Qisas. Kemudian apa hak Islam terhadap terhadap harta? Yaitu zakat. Maka hukum asal terhadap harta dan darah itu haram. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram menumpahkan darah, kemudian mengambil harta dan menghinakan kehormatannya. Ini hukum asalnya. Kalau tidak ada syariat yang datang tentang kebolehan menumpahkan darah atau mengambil harta orang lain, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Haram. Tidak boleh seseorang itu bermudah-mudah dalam dua hal ini. Makanya kita sangat sayangkan betapa banyak kelompok-kelompok di sana yang bermudah-mudah dalam dua hal ini. Menumpahkan darah orang lain dikarenakan dia bukan kelompoknya, bukan bagian dari golongannya, bukan bagian dari pengajiannya, ditumpahkan darahnya. Karena apa? Karena dia tidak berbaiat dengan imam saya. Man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Lihat. Maka apa? Dia murtadkan dulu sebelum diperangin. Karena berdasarkan pemahaman hadis yang salah. Demikian juga di sana ada kelompok-kelompok yang bermudah-mudah dalam hal zakat ini. Dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Bahkan di Jawa itu ada yang zakat wajib, salat belum wajib. Ada di Jawa itu. Kenapa? Karena kita masih dalam perjanjian Hudaibiyah katanya. Perjanjian Hudaibiyah yang mana zakat yang duluan nih, serahkan dulu 10% dari setiap penghasilan. Masalah salat nanti tak kala kita di Fathul Mekah. Nah, babu man qala innal imana huwal amal. Bab perkataan orang sesungguhnya iman itu adalah amalan. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan amalan itu ke dalam iman. Beda halnya dengan Murji'ah yang mengeluarkan amalan itu dari kategori iman. Mereka berdalil dengan firman Allah juga banyak sekali. Di antaranya adalah innal ladzina amanu wa amilus solihati man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Coba perhatikan. Dia memberikan syubhat. Dia membangun syubhatnya itu dengan dalil bahasa. Dia mengatakan bahwasanya, lihat, tak kala Allah menyebutkan keimanan dan amalan soleh itu dipisahkan dengan waw. Dengan waw. Waw itu tufidut tafriq baina qablahu wa ba'dahu. Antara sebelum dan setelahnya. Coba saya katakan seperti ini. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad datang dan Zaid. Apakah Zaid itu sama dengan Muhammad? Beda kan ya? Demikian juga amalan itu beda dengan keimanan. Maka harus ditafrik, dipisahkan. Nah, ini adalah salah satu syubhat mereka yang menguatkan pendapatnya bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam kategori iman. Oleh karena itu Imam Bukhari mendatangkan dalil-dalil yang banyak baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan bahwasanya keimanan, amalan itu bagian dari keimanan. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, itu adalah surga yang diwariskan dengan sebab amalan kalian. Hadis ini menetapkan bahwasanya surga itu diperoleh dengan sebab amalan soleh. Akan tetapi ada hadis yang datang, la yadkhula minkum ahadun bi amalihi wala anta ya Rasulullah. Kalian itu tidak akan masuk surga dengan sebab amalan kalian. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, wala ana, dan tidak pula
saya. Ada nggak yang bisa menggabungkan antara ayat dengan hadis yang seakan-akan ada kontradiksi dalam hadis dan ayat ini? Coba taharrukul fikr awalan. Maksudnya berpikir sejenak. Bagaimana cara menggabungkannya ini? Atau kita hapus aja ayatnya atau hapus saja hadisnya, gunakan yang ini? Nah, Pak Imam. Ayat mengatakan bahwasanya seorang itu mendapatkan balasan surga dengan sebab amalan. Paham? Berarti ini menetapkan. Di hadis Rasulullah itu menafikan. Amalan itu bukanlah sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, coba angkat tangannya dapat hadiah nanti. Nah, coba mikir-mikir sejenak. Apa Joko? Bisa nggak digabungkan antara antara semen dengan air? Bisa ya. Nah, ini juga bisa digabungkan antara hadis dengan ayat. Gimana cara penggabungannya? Ustaz Adal. Yumkin an tufiduna syai'an. Ayat ini. Hadis menafikan. La yadkhula minkum ahadun bi amalihi. Ayo, naam. Terus cara penggabungannya gimana? Coba datangkan misal takribul faham, pendekatan pemahaman yang lain. Mungkin janda kayak atau apa perawan. Yang bisa mendekatkan pemahaman bagi jamaah. Pertanyaan saya, ayat menetapkan karena di sini adalah ba sababiyah. Sementara hadis menafikan. Terus bagaimana cara penggabungannya? Nah, coba yang lain ada di sini. Nah, yang lain coba. Ustaz Sumardin. Itu. Jadi cara penggabungan ayat ini dengan hadis Rasulullah. Kalau hadis Rasulullah laisa bimujarradil qabul. Jadi tidak sekedar diterima. Kalau di sini diterima. Diterima dengan amalan. Kalau di dalam hadis Rasulullah kosong dari penerimaan. Jadi bukan sekedar tukar menukar. Ya, tukar menukar. Sama halnya seperti ini. Kalau ada seseorang yang mau melamar, ya, anak saya berikan contoh ya, mau melamar anak saya, haruslah dengan soleh, dengan memiliki sifat soleh, kaya, banyak ilmunya dan yang lainnya. Paham? Dia bawalah sebab-sebab ini untuk mendapatkan putri saya. Paham? Apakah saya terima atau enggak? Itu urusan saya. Ya. Kadang saya menerima dengan sebab kalau sekiranya saya mau, terkadang pula saya menolak. Tapi semua saya tolak atau terima itu adalah dengan Dengan rahmat dari saya. Demikian juga kalau seorang yang sudah membawa sebab-sebab untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, diterima atau enggak, itu Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua berbuah dari rahmat. Buah dari Buah dari rahmat. Jadi kesimpulannya bahwasanya di hadis tersebut dia mujarradul qubul. Itu tidak sekedar diterima sebagai imbal balik. Maksudnya apa? Saya sudah melakukan amalan, harus bayarannya dengan surga.
Sebagaimana dengan apa? Sebagaimana dengan seorang tukang yang dia gaji harian 170 masalan. Dia bekerja dari pagi sampai sore, harus dibayar oleh tuannya. Bukan seperti itu. Karena Allah itu tidak wajib memberikan apa? Balasan bagi hambanya. Tapi ini adalah rahmat dan fadlah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala iddatu min ahli ilmi fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an qala la ilaha illa wa qala limisli hadza falyamalil amilun. Jadi dua ayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan bahwasanya al-amalu minal iman. Amal itu bagian dari keimanan. Haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'din qala haddatsana Ibnu Syihab bin Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib, ini menantu Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah su'ila ayyul amali afdal faqala aymanu billahi wa rasulihi qila summa madza qala jihadu fi sabilillah qila summa madza qala hajjun mabrurun. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang yang bertanya ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Bertanya ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Amalan di sini adalah keimanan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan imanu billah. Berarti apa? Pertanyaan di sini maksudnya adalah iman. Amal adalah bagian dari keimanan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala ditanya ayyul a'mali afdal, itu jawabannya berbeda-beda. Dalam hadis yang sebelumnya itu tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man lam ta'rif wa man lam arafta. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga ditanya ayyul amali afdal, as-salatu ala waqtiha. Akala Rasulullah ditanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud amalan apakah yang paling afdal, maka Rasulullah menjawab salat di waktunya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda ini padahal pertanyaannya sama, ini mengisyarahkan bahwa si penanya itu kondisinya berbeda-beda. Maka harus lihat kondisi si penanya. Apa yang dia butuhkan. Terkadang pula ditambahkan dengan apa yang dia tidak butuhkan, suatu saat nanti dia butuhkan. Sebagaimana tak kala ditanya tentang fil bahar, tentang air laut, maka kata Rasulullah huwa tahuru, airnya itu suci, al-hillu maitatuhu. Dan tas Rasulullah menambahkan lagi yang dia nanti akan butuhkan tak kala dia berlayar mungkin di lautan. Bangkainya pun halal kata Rasulullah. Faqala imanu billahi wa rasulihi, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Banyak biasanya para jemaah haji itu memajang di depan rumahnya apa? Semoga menjadi haji yang mabrur. Kira-kira ada yang pernah haji enggak di sini? Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Coba mungkin ada yang memberikan faedah kepada kita. Yang pernah naik haji yang angkat tangan, Pak Joko pernah? Insyaallah tahun depan ya. Apa kira-kira pengertian dari haji mabrur? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia kita. Haji yang istiqomah. Yang lain ada lagi? Maksudnya yang sebelumnya dia peminum khamar, kemudian setelah haji karena menghargai songkok putihnya gitu. Atau gelar pak hajinya. Nah, yang lain ada lagi tambahan? Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah
adalah haji yang tidak dibarengi dengan dosa, atau la riyafi, yang tidak ada riya padanya, tidak ada sum'ah, ujub, apalagi yang lainnya. Dia benar-benar haji karena ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para jemaah haji itu bermacam-macam niatnya. Ada yang niatnya untuk berdagang di sana, mumpung banyak jemaah yang datang, ya jualan madu, ya jualan sop konro, macam-macam. Iya, tergantung niatnya nih. Ada yang ke sana hanya sekedar selfie-selfian, dia di Ka'bah, kemudian di-share di YouTube, Facebook dan yang lainnya, macam-macam. Babu idza lam yakul islamu alal haqiqati wa kana alal istislami awil khawfi minal qatli. Imam Bukhari rahimahullah mendatangkan bab ini, bahwasanya seseorang yang masuk ke dalam Islam itu tujuannya berbeda-beda. Ada yang secara hakiki, ada pula yang karena takut untuk diperangin. Ada pula yang istislam, yaitu tunduk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Liqaulillahi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Seorang Arab Badui berkata, amanna, kami beriman. Kan tetapi Allah membantah perkataan tersebut, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian itu belum beriman, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah Islam. Dulu pernah kita jelaskan perbedaan antara Islam dengan iman. Ada yang masih ingat? Islam dengan iman. Apa perbedaannya? Di sini kan Allah membedakan antara iman dengan Islam. Ada yang ini bisa menyebutkan perbedaan antara Islam dan iman? Apa Imam? Antum Islam atau mu'min? Mukmin insya Allah. Sudah muslim ya. Lantas apa perbedaan antara muslim dengan mukmin, Islam dengan iman? Ya, ya. Ya pasti. Kalau beriman pasti dia Islam gitu ya. Karena pintu pertama adalah Islam dulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Ada perbedaan yang lain? Kalau disebutkan sendiri, iman, Nah di ayat ini dalam surah Al-Hujurat ini disebutkan dua-duanya. Apa maksudnya ini? Disebutkan dua-duanya. Jadi apa maksudnya? Islam adalah amalan zahir. Iman adalah amalan batin atau akidah. Jadi sebagaimana Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, maka Rasulullah memaparkan tentang amalan zahir. Tak kala dia bertanya tentang iman, dia memaparkan tentang amalan batin, yaitu akidah. Pembahasan tentang i'tiqad, keyakinan. فَإِذَا كَانَ عَلَى حَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Apabila dia masuk Islam secara hakiki, maka kategori ini masuk dalam firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri, Muhammad bin Muslim. Qala akhbarani Amir bin Sa'din ibnu Abi Waqqas an Sa'd bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah rajulan wa ajabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limuqalati faqultu ma laka an fulan wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman
thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati wa ada Rasulullah thumma qala ya Sa'du inni la uti'u ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubba Allahu finnar. Jadi hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu beda dengan muslim. Kalau dia muslim belum tentu mukmin. Rasulullah membedakannya. Kenapa? Karena Sa'ad di sini menyebutkan dia itu adalah mukmin, tapi dibantah oleh Rasulullah. Qala au musliman. Dalam riwayat yang lain la taqul mu'minan bal musliman. Jangan kamu katakan dia itu mukmin, bahkan katakan muslim. Dia masih muslim, belum masuk dalam kategori mukmin. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan pemberian kepada beberapa orang yang datang, rohton ini adalah bilangan dari 3 sampai 10. Kemudian Rasulullah tidak memberikan satu orang, tidak memberikan kepada salah seorang di antara mereka. Sementara Sa'du ini, seorang sahabat ini duduk. Akan tetapi kata Sa'dun, huwa ajabuhum ilayya. Dan orang yang tidak diberikan Rasulullah sesuatu tersebut itu yang lebih saya senangi untuk diberikan. Orang tersebut namanya adalah Ju'ailun ibnu Suraqah, seorang muhajir, seorang sahabat muhajir yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat memandang orang tersebut lebih berhak untuk diberikan, daripada yang lainnya. Kemudian kata Sa'ad, fakultu ya Rasulullah malaka an fulan, kenapa engkau tidak memberikan kepada fulan tersebut? Fawallahi demi Allah, sesungguhnya aku memandang dia adalah orang yang mukmin. Maka kata Rasulullah, au muslim, bukan mukmin. Fasakattu qalilan, kemudian aku diam sejenak. Summa ghalabani ma a'lam, kemudian apa yang aku ketahui menguasaiku lagi. Kepengen lagi nyampaikan kepada Rasulullah, dia itu orang baik, dia itu orang yang mukmin. Sampai hal itu diucapkan oleh Sa'ad sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa dia tidak memberikan kepada orang tersebut pemberian. Ya Sa'du inni la'utiyar rajula, sesungguhnya aku memberikan seseorang, wa ghairuhu, dan yang lainnya yang tidak aku berikan itu ahabbu ilayya, lebih aku senangi. Jadi Rasulullah memperhitungkan di sini kalau sekiranya orang yang tadi tidak diberikan itu diberikan sesuatu, bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka dengan sebab pemberian ini. Ada hikmah dari Rasulullah tidak memberikan sesuatu kepadanya. Khasyata, lihat di sini, ini alasan Rasulullah. Khasyata ini adalah merupakan maf'ul li ajli, yaitu alasan terhadap perbuatan Rasulullah. Ayyakubballahu finnar, Allah menjerumuskannya dia ke dalam api neraka dengan sebab apa? Dengan sebab pemberian tersebut. Jadi dalam hadis yang mulia ini menjelaskan terhadap ayat dalam surah Al-Hujurat tentang qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi Rasulullah pun membedakan antara mukmin dengan dengan muslim. Kemudian faedah yang lain bahwasanya tak kala kita memberikan pengarahan kepada seseorang, maka hendaklah memberikan alasan. Rasulullah di sini memberikan alasan kenapa dia tidak memberikan kepada pemuda tersebut sesuatu, padahal dia berhak untuk diberikan. Nah, demikian juga ini sebagai pelajaran kepada kita, tak kala kita memiliki anak yang banyak mungkin, kemudian kita tahu kalau sekiranya anak ini diberikan harta yang lebih, malah lebih memudaratkan dirinya, maka stop, jangan dikasih. Bukan karena tidak sayang, tapi ada hal yang lebih maslahat, yaitu untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membinasakan. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis ini menahan pemberiannya kepada seseorang
Karena takut. Dengan sebab pemberian tersebut dia apa? Dia terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Al-baqiya syai' min al-waqt. Masih ada waktu enggak? 8 menit. Hal indakum soal awalan? Ada pertanyaan enggak? Kita lanjutkan. Babu ifsya'i salam minal Islam. Imam Bukhari rahimahumullah mendatangkan hadis ini lagi karena ada faedah, yaitu dianjurkan ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Karena salam adalah minal Islam, minal iman. Kalau sebelumnya hadis ini dihadirkan dalam babu ito'amu to'am minal Islam. Jadi kebiasaan Imam Bukhari mengulang-ulang hadis itu karena apa? Karena ada faedah lagi yang bisa diambil dari hadis tersebut. Babu kufranil asyiri wa kufri duna kufrin. Bab kufur al-asyir, yaitu kufur terhadap suami, wa kufru duna kufrin, dan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini menjelaskan dan sekaligus membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kharijun au kufrun yang kilu anil millah, kufur dan keluar dari agama. Sementara kekafiran itu kufrani. Kekafiran itu ada dua. Kufrun yang kilu anil millah wa kufrun la yakhruju minal millah. Kekafiran yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama, dan kekafiran yang tidak menyebabkan orang itu keluar dari agama, atau dikenal dengan kufur kecil, kufur besar dan kufur kecil. Sebagaimana juga dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi, haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin an Ibnu Abbas qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan api neraka jahanam tatkala beliau Mi'raj, Isra Mi'raj. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba saya melihat kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah perempuan. Apa penyebabnya? Yakfurna, mereka kufur. Lantas para serentak sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal asyira. Kata Rasulullah, mereka itu kufur terhadap suami. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengingkari kebaikan. Lau ahsanta, seandainya engkau wahai suami berbuat kepadanya dahra setahun, selama setahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu keburukan darimu, faqalat, lalu dia berkata, istri tersebut berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu. Lihat, ini kebiasaan para istri-istri. Mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Bertahun-tahun suaminya melakukan kebaikan kepadanya, tapi ada satu keburukan saja, selesai. Ya, selesai. Seakan-akan satu ini menutup seluruh kebaikan yang bertahun-tahun. Nah, jadi para wanita, banyak-banyaklah beristighfar, bertobat dan bersedekah kepada Allah, bersedekah agar terjauhkan dari api neraka jahanam. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kekufuran itu ada dua macam, kufur yang mengeluarkan dari agama dan kufur yang
tidak mengeluarkan dari agama. Di antara contohnya adalah wanita-wanita ini kufur kepada suaminya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.